Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang materi yang berjudul Kriminalisasi Guru, Hilangnya Muruah Sang Pemberi Ilmu. Materi ini telah disampaikan di kajian Muslimah Pencinta Ilmu pada hari Sabtu 8 November 2025 di Masjid Besar Baitul Muttaqin Antapani. Agar kebermanfaatan materi ini dapat dirasakan lebih luas, maka saya buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Tanggal 25 November di Indonesia diperingati sebagai Hari Guru. Namun sayangnya, kondisi guru hari ini menjadi dilema. Dilema jadi guru karena profesinya mulia namun rentan dikriminalisasi. Beberapa fakta yang terjadi beberapa tahun terakhir ini menunjukkan hal tersebut. Faza Harman, seorang guru yang ternyata buta permanen usai diketapel orang tua yang tak terima anaknya ditegur karena merokok. Mengingatkan untuk tidak merokok namun berujung pada kebutaan. Sungguh sangat ironi. Kemudian Pak Sambudi divonis 3 bulan penjara karena mencubit murid yang tidak mau sholat. Apalagi yang dicubitnya itu adalah anak yang sudah balik, udah SMP. Jadi sungguh miris, alih-alih berterima kasih pada guru tersebut, yang terjadi orang tua pun ikut marah. Pun terjadi pada guru honorer Supriyani yang ditahan karena dituduh memukul siswa. Kebetulan anak tersebut adalah dari anggota polisi. Maka prosesnya cepat dan guru honorer ini segera ditahan. Ada lagi yang lebih ekstrim. Seorang guru honorer yang dicekik dan dipukul murid kelas 3 SMP yang hingga tewas. Pada saat kejadian, guru seni rupa ini yang multitalenta sedang mengajarkan menggambar pada anak-anak muridnya. Namun ada satu murid yang sangat mengganggu temannya. Jadi bikin ulah, nyoret-nyoret gambar temannya itu. Akhirnya laporan ke gurunya. Kemudian guru tersebut memperingatkan kalau tetap mengganggu temannya maka Bapak akan memberi hukuman dengan mencoret wajahnya dengan kuas. Dan ternyata alih-alih dipatuhi, justru nantangin. Akhirnya tetap ngeganggu temennya dan sebagaimana yang diperingatkan, guru tersebut pun mengoleskan kuas tersebut ke wajah, ke pipi anak tersebut. Namun tanpa disangka ternyata anak tersebut langsung naik pitam, marah. Tak terkendali mencekik gurunya dan memukulnya hingga tak tertolong dan tewas. Ironinya lagi, istri dari bapak tersebut yang sedang hamil anak kedua setelah sebelumnya anak pertama itu keguguran. Dan ternyata guru honorer tersebut digaji 600.000 per bulan. Sudahlah tidak sejahtera, akhirnya terenggut nyawa. Ada lagi kejadian 630 siswa SMA 1 Cimarga mogok tidak sekolah imbas Kepsek menegur gara-gara merokok. Ini pun satu kondisi yang bikin kita geleng kepala. Kemudian guru didenda puluhan juta usai tampar murid, kurang lebih 25 juta. Tanpa dilihat penyebabnya, sebagai seorang yang sudah sepuh, kemudian mengajar anak SD kelas 5 kalau nggak salah tuh, dan itu ribut sekali, makanya bapak ini memperingatkan anak-anaknya, nasehatin, tahu-taunya ada anak kakak kelas, anak kelas 6 yang lewat dan melempar sendal ke
bapak tersebut. Wajar gitu kalau kita sebagai orang tua dalam posisi hal yang sama akhirnya menampar murid tadi karena sangat-sangat tidak sopan. Namun yang terjadi orang tuanya tidak terima dan melaporkan, kemudian memberikan denda pada guru tersebut 25 juta. Astagfirullah. Kemudian ada lagi miris, guru SMP 1 Trenggalek dipukul wali murid gara-gara menyita ponsel saat jam pelajaran. Ini pun sama. Artinya banyak orang tua yang tidak terima ketika guru itu mencoba untuk mendisiplinkan anak muridnya. Fenomena seperti ini bagaikan fenomena gunung es. Fakta yang terjadi di lapangan, yang muncul di permukaan itu hanya sebagian kecil dari krisis adab yang terjadi di generasi kita hari ini. Dan pada faktanya 10,2% guru di Indonesia menjadi korban kekerasan oleh peserta didik, kasus pemukulan oleh orang tua, dan kriminalisasi guru. Hal ini berdasarkan data di tempo.com 27 Desember 2024, artinya setahun yang lalu. Maka kondisi tahun ini yang udah hampir akhir tahun 2025 tentu saja jauh lebih parah. Bagaimana kita melihat yang hari ini terjadi? Pada faktanya anak-anak banyak yang sudah berada pada titik krisis adab, krisis intelektual, sudah tidak ada sopan santunnya, tidak ada rasa hormatnya kepada guru. Ada kondisi siswi SMP yang dengan sengaja mau mukul gurunya, Pak Gurunya. Namun Pak Gurunya memilih untuk bersikap diam, tidak meladeni. Namun tambah menjadi-jadi berbuat tidak senonoh di depan gurunya. Mancing-mancing rasa marah ya. Kemudian ada juga 3 siswa yang nekat mengeroyok seorang guru di kelas. Innalillahi. Apa yang sesungguhnya terjadi pada saat siswa itu hilang adabnya dan terjadi kriminalisasi guru? Ini merupakan cermin rusaknya standar nilai baik dan buruk pada diri siswa, orang tua, juga penegak hukum. Standarnya itu bukan syariat ridha Allah, tapi standar hawa nafsu atau kepuasan. Banyak orang yang melakukan perbuatan nekat. Kenapa kamu berbuat bullying kepada gurumu, berbuat tidak sopan kepada gurumu? Karena dia mengungkapkan rasa kekesalan, kepuasan. Mau rekannya salah atau tidak. Hari ini tuh yang penting puas, hawa nafsunya terpuaskan, ya pengen aja gitu. Maka standarnya sudah bukan lagi standar syariat. Standarnya sudah tidak lagi rasa takut kepada Allah, tapi hawa nafsu. Maka ini merupakan cermin dari rusaknya standar nilai baik buruk di diri siswa. Kemudian ketika siswa tersebut mengadu pada orang tua, maka orang tua pun membenarkan, pada udah jelas standarnya pun salah. Pun begitu dengan penegak hukum, yang dijadikan standar adalah cuan. Siapapun yang ya tak dapat dipungkiri bahwasanya penegak hukum pun hari ini kalau ada kasus maka yang akan ditangani adalah yang ada duitnya. Sehingga yang jadi korban adalah yang lemah. Mengapa ini semua terjadi? Semua berawal dari pijakan sistem pendidikan dan kehidupan hari ini justru berpijak pada akidah yang lemah, yaitu akidah sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Sebagaimana di dalam Quran surat Ibrahim ayat 16, bahwasanya siapapun yang berpijak pada akidah yang lemah itu bagaikan kasajaratin khobisatin, seperti pohon yang buruk. Pohon yang buruk itu yang akarnya saja tidak kuat menopang seluruh batang pohonnya sampai terlihat akarnya itu nggak bisa tegak gitu, sebagaimana digambar ya. Itu ketika kita berpijak pada akidah yang lemah, akidah selain Islam, yang terjadi adalah
kerusakan generasi. Tujuan pendidikan hari ini sebatas mencetak generasi yang siap kerja, bisa cari duit, bukan ketakwaan. Terlepas dia mau soleh atau tidak, yang penting dia bisa dapetin materi, dapat kerja dengan gaji yang besar, itu seolah sudah sukses, sudah dianggap berhasil. Padahal dalam Islam seharusnya tujuan pendidikan itu adalah membentuk generasi yang takut kepada Allah, semakin bertakwa. Dan akibat dari pijakan akidah yang lemah, maka akhirnya melahirkan individu yang materialistik, tanpa peduli dosa, kurang adab, yang penting ada cuan, yang penting ada materi, maka itu yang menjadi tujuan hidup dia. Sehingga kita dapati ketika seseorang yang Rok Sumali, yang isi kepalanya itu adalah uang, yang pijakannya itu adalah akidah sekuler, maka ketika dia jadi pejabat mudah untuk korupsi. Ketika dia nyari kerja, dia nggak memperhatikan halal haram, yang penting uangnya banyak. Pun begitu ketika pun jadi ibu rumah tangga, maka dia mendidik anaknya untuk cinta materi. Ya, kerusakan yang terjadi karena pijakan yang salah. Maka akar masalah dari kriminalisasi guru itu adalah dampak dari penerapan sistem kapitalisme sekuler. Sistem kapitalisme sekuler dalam bahasa Arab diartikan sebagai ra'su mali. Ra'su itu kepala, mal itu uang. Itu kapitalisme. Maka bagaimana kita lihat hari ini generasi dari mulai generasi muda hingga generasi tua, pejabat maupun rakyat, isi di kepalanya itu dominan uang. Uang cuan number one. Begitupun sekuler tidak peduli terhadap halal haram, dosa, atau bagaimana nasibnya di akhirat. Yang penting kesenangan di dunia yang didapatkan. Dampak dari penerapan sistem kapitalis sekuler maka menghasilkan ketakwaan individu yang lemah, adabnya kurang, hawa nafsu didominasi oleh hawa nafsu. Maka yang penting hawa nafsunya terpuaskan, dia dengan mudah untuk melampiaskan kemarahannya kepada siapapun termasuk kepada gurunya. Dampak lainnya apa? Hukum bisa dibeli karena adanya mafia peradilan. Yang penting kuat dari sisi uangnya. Begitupun hakim memutuskan berdasarkan uang. Sangat sedikit yang jujur di hari ini. Kemudian undang-undang yang ada lemah dan saling berbenturan. Memang ada undang-undang perlindungan anak dan undang-undang profesi guru. Namun ternyata berpotensi saling menyerang balik. Tupoksi tugas pokok guru dalam mendidik berbenturan dengan kondisi anak yang sudah sulit ditundukkan, kemudian berlindung di balik Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 54 contohnya, yang mengatur bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik. Sehingga siapapun ketika pendidik itu melakukan hukuman, itu bisa dengan mudah untuk dilaporkan ya ke pihak berwajib. Jadi dilema. Padahal anak didik di kelas sudah sangat keterlaluan sikapnya. Sebetulnya sudah ada juga perlindungan guru dan dosen dari tindak kekerasan di pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Namun demikian, lagi-lagi semua saling berbenturan. Islam mengajarkan umatnya untuk memuliakan guru. Nabi SAW bersabda, "Man akrama aliman faqad akramni,
wa man akramni faqad akramallah wa man akramallahu fama fama awahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim, berarti ia telah memuliakan aku. Barang siapa memuliakan aku, berarti memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Dalam kitab Lubabul Hadis. Sampai-sampai Nabi bersabda bahwasanya ketika kita memuliakan orang-orang yang berilmu, termasuk guru-guru kita, maka itu sama dengan memuliakan Rasul. Dan sebaliknya, ketika seseorang yang tidak menjaga adabnya kepada gurunya, maka itu sama dengan menyakiti Rasul, sama dengan menghinakan Rasul. Sebaliknya, kalau yang memuliakan orang alim, maka tempat kembalinya kepada surga. Allah beri reward. Dan sebaliknya, siapapun yang menghinakan gurunya, orang alim, maka tempat kembalinya kepada neraka. Na'udzubillah. Sampai ada ancaman seperti itu. Kemudian dalam kitab Lubabul Hadis lainnya, dikatakan, barang siapa memandang wajah orang alim atau guru dengan satu pandangan, lalu ia merasa senang dengannya, maka Allah Ta'ala menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Luar biasa motivasi dari hadis Nabi ini. Jadi, qurrata a'yun, wajah yang menenangkan, wajah yang meneduhkan, wajah yang enak dipandang oleh pendidik. Ketika seorang murid memandang wajah gurunya, memandang orang alim di depannya dengan pandangan yang senang, maka dibalas oleh Allah dengan cara Allah menciptakan malaikat dari pandangan itu dan senantiasa terus memohonkan ampun. Dan hal yang paling berharga di dunia ini bukankah mendapatkan ampunan dari Allah? Maka siapapun yang punya landasan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, senantiasa mengingat hadis-hadis ini, maka akan senantiasa menjaga adabnya terhadap guru-guru mereka. Di dalam Islam, maka sebelum belajar ilmu, haruslah belajar adab dulu. Kitab yang mempelajari terkait dengan adab dalam mencari ilmu itu adalah kitab Ta'lim Muta'alim. Dan ini wajib dipelajari oleh para penuntut ilmu di sekolah-sekolah. Di dalam kitab tersebut, salah satunya disebutkan bahwasanya memuliakan guru adalah kunci keberkahan ilmu. Di dalam buku tersebut disebutkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang pelajar tidak akan bisa mendapatkan ilmu dan manfaat ilmu kecuali dengan menghormati ilmu dan orang yang berilmu, memuliakan guru dan menghormatinya. Dikatakan tidak sukses orang yang telah sukses kecuali dengan hormat, dan tidak gagal orang yang gagal kecuali disebabkan tidak hormat. Maka ketika prinsip ini dipegang oleh para penuntut ilmu, oleh para siswa, maka mereka akan menjaga adabnya pada guru-guru mereka. Namun yang terjadi hari ini sebaliknya. Pada saat pijakannya adalah akidah sekuler, maka mereka tidak tahu akan arah yang benar, bagaimana cara memperlakukan guru-guru mereka. Maka belajar adab sebelum ilmu merupakan pondasi seorang penuntut ilmu. Adab dalam Islam didefinisikan sebagai cara seseorang menempatkan diri dengan benar di hadapan Allah, Rasul-Nya, guru, ilmu, dan sesama manusia. Maka dalam sebuah asar dan perkataan ulama disebutkan, barang siapa yang tidak menghormati ilmu dan ulama, maka akan ditimpakan 5 balasan seketika ketika dia masih di dunia. Yang pertama, dicabut keberkahan ilmunya. Bisa dilihat misalnya, kondisi hari ini di mana banyak orang yang sekolahnya tinggi, namun tidak menambah kebaikan bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Artinya tidak membawa dia pada takut kepada Robnya. Pinter keblinger istilahnya itu. Dengan mudahnya dia melakukan hal-hal maksiat yang menambah dosanya. Yang kedua, dicabut keberkahan rizkinya. Meskipun hartanya melimpah, tersebab ilmu yang telah diperoleh,
Namun jika hilang rizki, hilang keberkahannya, artinya sudah hilang kebaikannya. Yang ketiga, dicabut keberkahan hidupnya. Hidup yang tidak berkah, maka hatinya itu akan jauh dari ketentraman. Hatinya tidak tenang, hatinya resah, penuh dengan masalah. Dan yang keempat, dicabut keimanannya saat sakaratul maut. Padahal yang bisa menyelamatkan kita pada saat sakaratul maut adalah iman kita. Maka menjadi malapetakalah ketika seseorang yang sudah tidak ada iman pada saat dicabut nyawa. Dan yang kelima yang paling mengerikan, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal tujuan dari kita hidup adalah bagaimana mengakhiri hidup itu dengan baik, yaitu husnul khotimah. Nah, berarti sangatlah kita harus hati-hati dalam memposisikan ilmu dan ulama. Harus dipastikan para penuntut ilmu itu memiliki adab agar dijauhkan dari malapetaka yang disegerakan di dunia, sebagaimana asar yang perkataan ulama yang tadi disebutkan. Sistem Islam memuliakan guru. Satu-satunya sistem yang bisa memuliakan guru dan sudah pernah melakukan memuliakan guru itu adalah penegakan sistem Islam. Raghib Al-Sijani dalam kitab Maza Qaddama Al-Muslimuna lil Alam menyebutkan beberapa contoh penghormatan itu. Yang pertama, penghormatan negara. Guru dan ulama memiliki kedudukan terhormat dan dijadikan penasihat raja, pengajar anak bangsawan, dan pemimpin komunitas. Jadi, memberikan penghormatan terhadap profesi guru. Dihargai karena keilmuannya. Teladan pemimpin menghormati ilmu. Diberikan pula gaji pokok yang layak dan tunjangan beserta tunjangan tambahan lainnya. Jaminan kesejahteraan guru dari sistem ekonomi dan politik Islam. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid contohnya, anak kecil usia 8 tahun sudah hafal Al-Quran, atau anak usia 11 tahun sudah menguasai fikih dan ilmu lain. Meriwayatkan hadis, terbiasa berdialog dengan guru, itu menjadi satu hal yang lumrah pada saat itu. Ini mencerminkan bahwa hasil dari didikan sistem Islam menghasilkan generasi yang mencintai ilmu dan menghormati para gurunya, para ulamanya. Jauh berbeda dengan kondisi generasi hari ini yang berkebalikannya. Sudahlah krisis secara intelektual, krisis pula adabnya. Dalam masa ketika Islam diterapkan dalam kehilafahan, maka kita bisa melihat bagaimana teladan para khalifah memuliakan guru. Memberikan tunjangan tinggi untuk para guru. Ditambah tunjangan tambahan untuk mencukupi kebutuhan anak-anak guru. Artinya, di masa kehilafahan, maka guru sangat dimuliakan dengan diberikannya keamanan finansial, kesejahteraan. Bisa kita lihat, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, gaji guru ngaji saja itu 15 dinar per bulan. Kalau 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas, kemudian 1 gramnya itu 1 juta, tinggal dikalikan saja. Ini kalau dikalkulasikan sekitar 33 juta per bulan sampai 60 juta per bulan. Kemudian di masa Harun Ar-Rasyid, sebelum ke Harun Ar-Rasyid, di masa Khalifah Abbasiyah, setiap bulan Juzaz, yaitu seorang guru, mendapat gaji 200 dinar, itu setara dengan 850 gram emas. Maka kalau mau dikalkulasikan ke rupiah tinggal dikalikan harga 1 gramnya berapa juta, itu sangat besar. 850 gram emas per bulan. Luar biasa. Kemudian sementara Ibnu Duraid digaji 50 dinar per bulan, setara dengan 212,5 gram emas oleh Al-Muqtadir. Pun begitu pula di masa Harun Ar-Rasyid. Upah tahunan rata-rata untuk para penghafal Al-Quran, para penuntut ilmu dan pendidik umum mencapai 2.000 dinar. 2.000 dinar kalikan 4,25 gram emas itu berapa kilogram emas ya. Itu untuk para penghafal Al-Quran. Maka baik generasi muda itu akan senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Karena akan diberi ganjaran yang besar oleh khalifah saat itu.
Sementara kalau yang mau lebih expert lagi, para periwayat hadis dan ahli fikih itu pun mendapatkan 2 kali lipatnya, yaitu 4.000 dinar. Maka seseorang di masa khilafahan Islam dihargai karena isi otaknya, bukan bodinya sebagaimana hari ini. Itu luar biasa 4.000 dinar. Dan yang paling fantastis itu di gaji itu diberikan kepada Imam Al-Waqidi, ulama ahli Al-Quran juga hadis paling populer di masanya. Upah tahunannya mencapai 40.000 dinar. Maka kesejahteraan yang sangat-sangat luar biasa. Pun begitu pula di masa Salahuddin Al-Ayyubi, Syekh Najmuddin Al-Habusani rahimahullah, misalnya yang menjadi guru di Madrasah As-Salahiyah digaji 40 dinar, setara dengan 170 gram emas untuk mengawasi wakaf madrasah. Di samping itu juga mendapatkan kalau yang sekarang disebutkan MBG. Jadi diberikan makanan yang bergizi setiap harinya. Jadi Masya Allah ya. Dan ini kenapa bisa terjadi? Karena sumber daya alam, kemudian banyak pemasukan kepada Baitul Mal. Jadi sistem ekonominya tidak berlandaskan pada sistem pengaturan kapitalis sekuler, tapi sistem Islam di mana non ribawi dan pengaturan urusan kekayaan alam itu dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat di samping sumber-sumber pemasukan Baitul Mal yang lainnya, sehingga bisa sejahtera. Maka kesimpulannya, butuh tegaknya Islam secara kafah agar guru sejahtera dan terjaga kehormatannya, sehingga lahir generasi bertakwa. Maka ada 4 pilar yang harus diwujudkan. Yang pertama itu adalah pilar ketakwaan individu, di mana semua individu, mau dari rakyat hingga pejabat, itu harus memiliki rasa takut kepada Allah. Rasa tanggung jawab, nanti pertanggungjawaban di akhirat, sehingga tidak semena-mena terhadap siapapun. Yang kedua itu adalah pilar keluarga yang bertakwa. Maka keluarga muslim haruslah keluarga dengan pondasi iman yang kokoh, iman yang kuat. Yang ketiga, pilar masyarakat yang beramal ma'ruf nahi mungkar. Dan masyarakat pun adalah masyarakat yang saling peduli kondisi satu sama lain. Mereka senantiasa mengingatkan dalam hal kebaikan, dalam hal hal-hal yang bisa membuahkan pahala, dan turut serta dalam mencegah kemungkaran di sektor terkecil, di sektor RT, sektor RW gitu. Jadi masyarakatnya saling peduli satu sama lain, tidak rela akan sedih, merasa harus aware ketika ada kemaksiatan di lingkungannya. Maka kalau ada di lingkungan anak-anak yang bahasanya kasar atau orang tua yang mencontohkan perbuatan yang tidak baik, bahasa yang tidak terjaga, tidak ahsan, maka ini harus saling diingatkan, tidak dibiarkan. Yang keempat, pilar negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah di seluruh bidang. Karena namanya sistem tegaknya, berhasilnya sistem pendidikan yang mencetak generasi yang takut kepada Allah itu harus disertai dengan terjaminnya sistem ekonomi yang non-ribawi yang mensejahterakan, kemudian tidak boleh diintervensi kurikulumnya, artinya politiknya itu harus independen, tidak boleh disusupi sakofah-sakofah yang merusak, sakofah asing yang merusak, maka harus dibutuhkan sistem politik yang sesuai dengan Islam, sistem ekonomi yang non-ribawi yang sesuai dengan Islam, pun dengan sistem pergaulan yang terjaga. Karena agama anak-anak kita itu tergantung agama temannya. Maka sistem sosial ini harus dikondusifkan agar menjadi sistem sosial yang bertakwa kepada Allah. Seluruh sistem tadi harus pijakannya akidah Islam. Maka butuh tegaknya Islam secara kafah agar guru sejahtera dan bahagia, lahir generasi bertakwa. Jazakumullah khairan katsiran kepada yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga materinya bermanfaat. Sekian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.